Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika kelas 9 KD 3.5 dan KD 4.5 tentang transformasi. Yang termasuk transformasi adalah yang pertama refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga, rotasi atau perputaran. Yang keempat, dilatasi atau perbesaran ataupun pengecilan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada kali ini: satu, menentukan sifat-sifat pencerminan. Yang kedua, menggambar bayangan benda hasil refleksi. Yang ketiga, pencerminan dalam bidang koordinat. Sekarang kita bahas yang pertama, sifat-sifat pencerminan. Perhatikan gambar. Ketika kalian melihat foto bangunan di samping, maka kalian akan melihat bayangan bangunan tersebut pada permukaan air. Setiap titik dari bangunan asli yang di atas garis air memiliki titik yang bersesuaian dengan bayangannya pada air. Sehingga jarak dari semua titik pada bangunan yang asli ke permukaan air sama dengan jarak dari bayangan titik tersebut ke permukaan air. Sehingga bisa dituliskan sifat-sifat pencerminan. 1. Bayangan bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun asli. 2. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. 3. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Coba kita lihat ya. Bayangan bangun yang dicerminkan bentuknya sama kan dengan bayangannya? Ya, jadi di sini bangun aslinya adalah jajar ginjang PQRS, bayangannya jajar ginjang P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Sekarang tentang jarak bayangan ke cermin, kita lihat per titiknya sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga tuh, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan. Nah, kedua jajar ginjang saling berhadapan. Ya, sekarang kita ke materi berikutnya, menggambar bayangan benda hasil refleksi. Perhatikan segitiga sembarang A, B, C. Kita cerminkan terhadap garis. Nah, bagaimana cara menggambar bayangannya? Ya, yang pertama, dari titik A tarik garis tegak lurus ke cermin dan ingat, sifat pencerminan jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Iya, ya, ada 3 satuan. Ini A aksen. Berikutnya mencari B aksen, sama caranya. Terus kita tentukan juga titik C aksen. Nah, setelah itu kita tarik garisnya. Perhatikan. Iya. Ini menggambar bayangan benda hasil refleksi. Yang berikutnya, perhatikan segi 4 A, B, C, D. Perhatikan langkah-langkahnya. Tarik garis, ya, A ke cermin tegak lurus dan jaraknya sama, didapatkan A aksen. Yang berikutnya titik B aksen. Yang berikutnya perhatikan titik C aksen. Sekarang titik D aksen. Terus kita tarik garis.
Perhatikan. Ya. Nah, sekarang didapatkan bayangan segi 4 A, B, C, D, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Mudah kan? Ya, kita teruskan. Sekarang ke materi pencerminan dalam bidang koordinat. Perhatikan titik A. Ya. Sekarang yang pertama kita cerminkan terhadap sumbu Y. Lihat sumbu Y, sumbu yang tegak ya. Kita dapatkan A aksen. Coba sekarang kita cerminkan terhadap sumbu X nih, sumbu yang horizontal. Perhatikan jaraknya ya. Kita dapatkan A 2 aksen ya. Coba sekarang kita cerminkan terhadap sebuah garis. Nah, garis apa? Garis Y sama dengan 2. Sekarang cerminnya garis Y sama dengan 2. Mana bayangannya? Iya. Didapatkan bayangan titik A-nya. Sekarang kita tulis di sini koordinat-koordinatnya, perhatikan. Ya. Ya. Titik A negatif 2,4. Kalau cerminnya sumbu Y, bayangannya 2,4. Ya. Sekarang kalau cerminnya sumbu X, lihat titiknya, bayangannya negatif 2, negatif 4. Sekarang kalau cerminnya garis Y sama dengan 2, bayangannya berapa titiknya? Negatif 2,0. Paham ya? Ya. Sekarang saatnya berlatih ya. Ya. Perhatikan gambar. Yang pertama, gambarkan bayangan segi 4 ABCD oleh pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang kedua, lengkapi LK berikut yang berhubungan dengan gambar yang tadi. Paham ya? Dan jika sudah selesai, dikumpulkan di Google Classroom, tugas kelas, folder refleksi. Nah, sekarang sebelum nanti kita mengakhiri pelajaran, kita akan buat refleksi pembelajaran kita. Nanti tulis ya. Yang pertama, apa kesan kamu dalam pembelajaran kali ini? Yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari? Yang ketiga, apa yang kalian kuasai dari materi ini? Yang keempat, bagian apa yang belum kalian kuasai? Yang kelima, apa upaya kalian untuk menguasai materi yang belum dikuasai? Yang keenam, sebutkan hal yang menarik dari pembelajaran ini. Jelaskan dengan kalimat yang sederhana. Dan yang ketujuh, sebutkan hal yang tidak menarik pada pembelajaran ini. Sekalian dikumpulkan dengan tugas yang tadi di Google Classroom. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.